Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Saputra, mahasiswa D4 TKJ ITB, TKJ MD ITB, batch 9. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya terhadap modul 6, yaitu array 2 dimensi, pointer, dan struktur. Oke, baiklah, saya mulai saja. Jadi, untuk yang pertama yaitu array 2 dimensi, saya ada tugas di modul, jadi memberikan warna, bukan memberikan warna sih, menjabarkan warna menggunakan array 2 dimensi untuk pelangi. Jadi pelangi itu sendiri, kalau seingat saya warna itu adalah Magic Binio. Singa, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, baiklah, sekarang kita mau deklarasikan dulu arraynya. Jadi kita beri pelangi ya, coba pelangi aja pelangi. Dia menggunakan array 2 dimensi. Kita gunakan saja ini 10, ini 10 juga. Lalu kita masukkan nama-namanya. Oke, pertama mungkin merah dulu, terus jingga, terus kuning, kuning, terus hijau, terus biru, terus nila yang warnanya, terus ungu. Nah, oke, kita lihat apakah yang salah ini. Baiklah, coba cek. Ada yang salah. Soal itu biasa dalam program. Oke, mixing itu. Oh, I see. Itu di sini ya. Entah. Oke. Nah, jadi kita sudah deklarasikan variabel array 2 dimensinya yang berisikan nama-nama dari pelangi tersebut. Nah, sekarang kita ingin print nama-nama dari pelangi tersebut. Karena itu kita menggunakan pengulangan. Oke, kita integer ini. Nah, kita hitung aja, mungkin karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi kita kasih nilainya 7. Nah, karena jadi mulai dari 0, maka tidak apa-apa, 7. Terus masukkan ini plus. Nah, baru kita printf dari warna pelangi itu sendiri. Jadi masukkan pelangi, terus ini mana cek kita baca. Oke, tuh, tapi dia nggak kurang peraturan ya, jadi kita coba ulangi. Kita berikan saja sebentar. Jadi dia akan melakukannya jadi binio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oke, jadi penjelasan sedikit tentang array 2 dimensi dari basic pembuatan saya. Jadi array 2 dimensi itu memiliki dua kolom ya, dua indeks. Indeks pertama ini, kedua indeks kedua. Jadi kalau menurut pandangan saya dia itu seperti tabel.
Jadi ini menentukan berapa jumlah kolomnya, ini menentukan berapa jumlah barisnya gitu, yaitu jumlah baris, ini jumlah kolomnya. Nah, di sini pertama adalah array 2 dimensi ini ya seperti tadi saya bilang, seperti kolom dan tambahan itu. Jadi dia itu menggunakan indeks ini 0 dan ini juga bisa 0, ini 0 atau ini 1 juga bisa. Jadi sama kayak array yang pertama 1 dimensi, dia menggunakan indeksnya dari 0. Oke, nah kita coba yang lain. Seperti biasa saya sudah mengcoding, terus saya gunakan Notepad jadi supaya lebih cepat dan gampang lagi buat codingnya sendiri. Nah itu yang kedua, kita disuruh menentukan fungsi y parabola, jadi nilai y sama dengan 2x3 itu. Kita coba Oke, sini saya akan jelaskan dulu sedikit. Ini ya fungsi saya menggunakan fungsi. Jadi di sini saya akan memanggil fungsi y sama dengan 2 kali x min 3. Ini akan menentukan di mana letaknya dari y itu sendiri. Apabila x itu letak di, jadi fungsi parabola ya, kalau bisa dilihat. Nah, ini masukkan, saya masukkan fungsi sendiri, dia memiliki fungsi parabola lokal sendiri. Terus next. Nah, di sini saya menggunakan array. Jadi array ini memiliki indeks x atau indeks baris sebanyak 100 dan indeks kolom itu 2. Nah, jadi dia 100 ke bawah dan 2 1. Oke. Ini biasa deklarasi variabel integer buat pengulangan. Nah, ini untuk penampilan layar perulangan. Jadi seperti biasa saya menggunakan for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 100. Ini jadi perhitungannya dari 0 sampai 99 sama dengan 100 juga, i plus. Jadi hasil, nah inilah salah satu array 2 dimensi ya. Jadi dia mematok untuk hasil i pertama, dimana untuk titik x nya ini x nya sama dengan 0. Nah, ini yang pertama sama dengan i atau perulangan biasa. Nah, yang kedua baru kita masukkan fungsi i nya. Jadi ketika dia menghitung proses untuk titik y nya, dia akan menghitung di fungsi i. Oke, kita jalankan saja. Nah, ini kita pakai printf nya. Jadi untuk yang hasil pertama dia menggunakan i sama dengan 0, ini biasa ya, kolom biasa. Nah, ini baru dia menggunakan fungsi i. Oke, kita jalankan. Nah, jadi berdasarkan fungsi dari kita tadi, yaitu y 2 kali x sama dengan 3, sebelum kita masukkan. Jadi misalnya 0, apabila x nya 0, maka 2 dikali 0 sama 0 min 3, nah tidak sama 3, seterusnya 10, 2 kali 10 20 dikurang 3 jadi 17. Oke, benar. Oke, nah itu fungsi array-nya. Mohon maaf apabila kurang ini ya detail dan jelaskannya yang saya ngerti. Nah, selanjutnya ada yang fungsi soal yang terakhir. Kita disuruh membuat sistem pendata nilai siswa menggunakan struktur terdiri dari nomor siswa nilai. Oke, nah itu juga sudah saya buat di Notepad. Ini adalah fungsinya. Bisa kita pastikan saja dan dijelaskan. Oke.
ada kurang. Oke, udah pas. Nah, jadi ini adalah program yang saya buat, jadi untuk memasukkan nama, NIM, nilai ke dalam tabel itu maksimal 10. Jadi ketika dimasukkan dulu, disimpan ke dalam pointer, lalu baru dipanggil lagi, ditampilkan. Oke, buat penjelasannya sudah biasa. Fungsi mainnya ini seperti biasa, library. Nah, ini adalah strukturnya. Struktur itu adalah sebuah struktur bangunan atau variabel yang berisikan berapa variabel gitu. Di sini saya menggunakan, di dalamnya ada array, nama, NIM, dan nilai. Nah, lalu ini adalah deklarasinya untuk struktur dari mahasiswa gitu kayak MHS tadi. Namanya untuk dipanggil ada biodata, misalkan 10. Oke. Nah, ini saya pertama menggunakan fungsi perulangan do dan while, dimana yang pertama biasa do dulu, terus ini kita memerintahkan untuk memasukkan dulu berapa kali dia memasukkan data gitu. Contohnya bisa memasukkan 3 atau 5 atau 7 gitu, asalkan tidak di atas 10. Apabila data yang lebih 10, maka dia akan mengulang lalu masukkan, mengatakan masukkan maksimal 10 kali. Jika tidak, maka dia akan langsung balik ke bawah. Oke. Nah, jadi untuk di L sendiri, apabila sudah masukkan data, dia akan melakukan perulangan lagi, dimana di sini kita akan memasukkan data-data variabel ke dalam struktur yang sudah kita ciptakan. Ini misalnya pertama ini masukkan data yang seperti biasa keluaran. Nah, ini membutuhkan masukkan datanya, masukkan data ke biodata I ya, maksudnya biodata ke berapa ini perulangannya untuk NIM, masuk, terus masukkan nama mahasiswa seperti biasa, biodata I, ini perulangannya, lalu nama. Nah, ini kita ada nama, NIM, sama nilai nih. Ini biodatanya adalah untuk deklarasinya gitu ya. Oke, seperti biasa masukkan lagi nilai. Nah, setelah itu ini adalah untuk menampilkannya, memanggil. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi tadi ya, fungsi di dalam tadi. Oke. Nah, ini untuk menampilkan dari data yang kita masukkan tadi sebanyak 4 kali tadi. Nah, kenapa saya tadi awal menggunakan do sama while, itu sebenarnya untuk di bawah nanti. Jadi apabila dia ingin mengulang masukkan data, maka akan ada pilihan. Apabila mengulang dimasukkan 1, apabila tidak dimasukkan 0. Jadi dia akan langsung mengakhiri data ya. Oke, kita coba saja. Oke, ada yang kenapa coba lupa, ini lupa ditutup, harus tutup dulu. Nanti bisa menggunakan bentrokan. Oke, nah saya ingin memasukkan 5 data mahasiswa. Yang pertama saya masukkan 1 karena mahasiswa dulu coba nilainya B 12 susu nilainya C 113 polo nilainya D 114 bobo nilainya B 5. Nah, dia tadi menampung satu-satu dulu data-data yang kita masukkan. Loki ya. Nah, baru dia keluar data yang kita masukkan tadi. Oke. Nah, ini seperti ada kesalahan sedikit, dimana nilai yang kita keluarkan